Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali di kajian rutin Majelis Taklim Khairun-Nisa. Hari ini kita bersama Bunda Eri akan melanjutkan serial fikih perempuan dengan judul Rahasia di Balik Perintah Wudhu. Merupakan bab toharoh ya, bab toharoh tentang wudhu. Selawat serta salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau kita semua berada pada zaman yang terang benderang, terlepas dari zaman yang jahiliyah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang solih. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Hari ini karena pembahasannya mungkin akan panjang, saya tidak berlama-lama untuk pembukaan. Mungkin dari Ibu Yanti ada yang ingin disampaikan sebagai pembukaan, atau Ibu Rini sebagai sambutan? Bu Rini, Bu Yanti, langsung ya. Baik, alhamdulillah karena Bunda juga sudah bersiap nih dari awal. Kita langsung saja masuk ke tema hari ini tentang wudhu, tentang bab toharoh yang berjudul Rahasia di Balik Perintah Wudhu. Masya Allah ya. Silahkan Bunda Eri. Kita mulai ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya yang hadir hari ini hari Senin ya. Hari senyuman. Kenapa hari senyuman? Hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai ya. Mohon izin. Ibu Ketua, Ibu Ria, Ibu Rini, Wakil Ketua, Ibu Rianti selaku pembina, Ibu Tisha selaku MC, ya. Ibu Epi sebagai host Zoom. Mohon izin saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpanya kita lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita mau mencari guru kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang mengajarkan hari ini, mengajarkan wudhu adalah wudhunya Nabi yang dilihat. Hanya saja pembahasan wudhu ini sangat luas, sehingga ketika dibuat slide, ya yang membuat slide adalah Ibu Tisha sendiri, yang memberikan materi adalah saya, sampai 50 slide-nya. Lalu semalam saya revisi, saya bilang kita pakai aja 21 atau 22 slide, jadikan ini 2 episode kalau kata film ya, supaya ibu-ibu lebih memahami tentang wudhu ini, ya. Karena wudhu juga tidak pun kita dalam mau sholat, wudhu itu ada rahasianya, makanya judulnya dibalik rahasia itu ada apa? Rahasianya banyak ya. Mohon saya menampilkan slide ya, agar kita bisa lihat rahasia dibalik perintah wudhu ini. Karena wudhu itu adalah perintah ya. Mohon izin ya. Saya ulang tema hari ini,
masih serial kajian fikih bulanan bab toharoh. Bab toharoh juga luas ya, termasuk bersuci, mensucikan hadas besar. Nanti akan ada ke depan insya Allah ya. Ini sekarang kita mulai dari awal. Mensucikan hadas kecil, namanya adalah wudhu. Jadi wudhu itu bagian dari bab toharoh. Boleh pelan-pelan saja, biar ibu bisa menyampaikan kepada anak cucu. Selama ini orang-orang kadang-kadang kalau anak kecil wudhunya suka cepat-cepat, sehingga jangan sampai wudhunya tergesa-gesa. Ya, jangan sampai anak-anak kita wudhunya tergesa-gesa. Supaya kita bisa melakukan wudhu yang baik, perintah wudhu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nih ayat perintah wudhu ya. Jadi kita harus tahu, kalau kita menceritakan ke orang, wudhu perintah Allah ya? Iya. Di mana adanya? Di surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, dan saplah kepalamu atau usap ya, basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi perintahnya jelas. Kasusnya saya sering melihat orang-orang berwudu di luar, saking nggak pengen kelihatan aurat katanya. Kadang-kadang membasuh tangan, maaf ya, hanya sampai sini. Saya bilang, di sini udah bilang Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu itu sampai siku sini. Lebih baik basahin gini kainnya. Basahin aja bajunya kalau takut kelihatan auratnya. Sampai ke airnya. Meskipun lewat kain, kalau kainnya bersih. Jangan sampai hanya sampai sini nih. Itu saya sering melihat. Ibu sering melihat gak ada orang basuh tangan hanya sampai sini? Padahal di sini sudah jelas. Nih perintahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Mari kita lihat selanjutnya di sini makna-makna istilah-istilah yang ada dalam ayat ini. Nih, lihat ya. Di dalam ayat yang tadi itu ada faghsilu. Berarti ghosala. Ghosala itu apa? Ghosala itu artinya ambil airnya, ambil air dari keran, boleh. Atau kalau zaman dulu, ibu pernah ngalamin nggak? Dulu ya, di kampung itu kadang-kadang ember dibolongin, dijadiin keran. Ya, ambil air dari bak ke ember itu, habis itu kita wudhu dari lubang-lubang yang ada di ember itu. Zaman dulu begitu para ulama, karena belum ada keran, gitu. Ember khusus untuk wudhu dibolongin. Jadi ghosala itu ambil air dan tumpahkan di tempat yang hendak dibasuh. Mana yang mau dibasuh? Kalau yang mau dibasuh di muka, berarti tumpahkan di sini, di muka. Kalau yang mau basuh di tangan, berarti langsung ke tangan. Dari sini, bukan dari sini, maaf ya Bu.
Saya sering melihat orang wudhu membasuh tangan dari sini. Perintahnya tadi lihat gak? Wa aidiyakum ilal marafiq. ID itu ini. Ini ID. Bukan ID card masuk kantor ya Bu Epi, bukan. ID di sini tangan. Dari sini ya. Dari sini ke siku. Jadi bukan dari siku ke tangan. Bukan berbalik. Ibu selama ini basuh tangannya gimana? Dari sini ke sini, apa dari sini ke sini? Ya, jadi yang perintah Allahnya adalah dari tangan ini ke marofik, ke sini, ke siku. Seperti itu, mohon diperhatikan. Perintah Allah ya, ini bukan perintah siapa-siapa, perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melewat ayatnya surah Al-Maidah ayat 6. Ya, mohon diingat ya. Jadi ghusalah itu artinya ambil air, tumpahkan di tempat yang hendak dibasuh. Kalau misalkan yang mau dibasuh adalah muka, taruhlah di awalnya muka. Di sini loh Bu, bukan di sini. Saya sering melihat orang basuh muka di sini. Padahal awal muka itu adalah di sini. Kalau saya ambil air, saya di sini kucurin semua, nanti turun semua ke wajah ini. Di sini Bu, mulainya. Jadi ambil air, kucurkan di sini, nanti air itu akan turun ke seluruh wajah. Dari mana lebar wajah kita? Kalau dari telinga kanan, telinga kiri lebarnya. Kalau panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut sampai sini. Ini harus terbasuh semuanya. Jadi nggak bisa kalau ada yang wudhu begini pakai jilbab. Wudhunya gini doang. Nah ini nggak sempurna. Kita lagi membahas tentang wudhu yang diterima Allah. Wudhu yang sempurna. Sempurnakanlah wudhunya. Seperti wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Maidah. Itu jadi ambil airnya seperti itu. Yang tangan tadi itu ada beberapa. Tadi kan wa aidiyakum ilal marafiq. Kata aidiyakum itu mufradnya yadun. Yadun itu artinya tangan. Ya. Yadun itu ada batasan-batasan. Yang pertama namanya kafun. Kafun itu ini Bu, telapak tangan. Ini kafun. Yang kedua adanya asobi. Ini jari-jari. Jari-jari namanya asobi. Ruskun. Ini. Jadi bukan sampai ruskun ya, cuci tangan. Nggak ada ruskun. Tapi marafik, mirfak. Jadi kalau ada yang wudhu sampai sini, nggak sah. Ini doang. Ini ruskun namanya. Itu yang di dalam ayat ini adalah mirfak. Jama marafik. Sampai sini, sampai sikut. Ya, ada juga akid. Akid itu sampai sini. Batasan tangan. Boleh kalau ini, tapi tidak wajib sampai sini. Kalau mau basuh boleh, tapi wajibnya hanya sampai sini. Ya, sampai situ. Insya Allah mudah dipahami ya. Ini kita betulkan wudhu-wudhu kita yang salah-salah. Ya, yang terutama yang suka basuh tangan dari sini nih. Saya sering lihat basuh tangan dari sikut ke sini ke bawah, padahal dari sini ke sini. Kalau kita ngambil air dari sini, itu air otomatis turun ke sini. Setelah turun, baru kita usap semuanya. Ya, begitu cara berwudu yang benar. Ada kalimat di situ di dalam surah Al-Maidah 6 tadi, wamsahu. Masaha ya. Di sini ada mengusap. Tidak usah dibasuh, ambil airnya, lalu tumpahkan atau cipratkan di luar anggota wudhu dulu, baru diusapkan di kulit kepala, bukan di rambut. Kalau kewajiban membasuh kepala itu ada pada rambut, bagaimana dengan orang botak? Kasihan dia tidak punya rambut. Maka kewajibannya itu di kulit kepala. Boleh dimasukin ke dalam sini. Tangan kita masuk langsung ke dalam kulit. Saya agak sulit untuk mempraktekkan yang benar. Kalau offline itu lebih kelihatan kita.
Dengan tanpa direkam seperti ini. Kalau direkam kan nanti dilihat orang, nanti wah ustazah buka jilbab gitu kan. Kalau offline saya lebih bisa memperlihatkan cara membasuh yang benar kalau saya dimasukkan ke sela-sela rambut ke dalam supaya apa? Supaya airnya nyampai ke kulit kepala. Jadi masalah di sini adalah yang diusapnya adalah kulit kepala. Ya, bukan rambut. Ya, sekali lagi bukan rambut. Kalau punya rambut, ya rambut dan kulit kepala. Kalau yang tidak punya rambut, ya kulitnya saja. Gitu. Boleh dari jihad manapun. Kalau tiba-tiba di sininya sedang luka, bekas operasi, kepala saya luka depannya. Bagaimana saya bisa masaha? Bisa wamsahu biru usikum. Boleh dari samping asal kulit kepala. Ya, yang nggak boleh itu misalkan punya rambut panjang, iseng ujung rambut, ya itu nggak boleh. Karena apa? Karena kan tujuannya kulit kepala yang dibasuh. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi pokok-pokok dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi itu, pokoknya membasuh muka, di sini bisa dilihat ya, batasan wajah, tulan bahasa Arabnya, antara tempat tumbuh rambut kepala, dan kalau ujungnya itu tulang tumbuh gigi bawah, itu ini maksudnya, dagu. Ya, kalau lebarnya telinga dengan telinga. Ya, di sini dengan seperti itu kita harus tahu ketika membasuh tidak cukup hanya depan ini ya. Itu juga yang selalu saya lakukan di mana-mana. Saya selalu tengok kanan kiri. Apa ada orang? Apakah ini benar-benar tempat wudhu perempuan? Kenapa? Karena jilbab saya suka saya buka, suka saya kesiniin. Karena ingin wudhu yang sempurna. Saya buka jilbab, apalagi kalau pakai jilbab seperti ini ya, jilbab kaos, bukan jilbab yang kecil. Peniti kan tinggal buka begitu. Kalau kayak gini kan besar ya. Ya saya giniin, ke belakangin. Agar apa? Agar saya bisa membasuh sebagaimana seharusnya. Yaitu dari tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga. Di sini ada ya pengertian-pengertiannya. Gitu. Ada nggak perempuan yang punya jenggot? Adapun jenggot yang tebal ditandai dengan kulit yang tidak tampak di sela-sela begini. Gitu. Tapi kayaknya nggak pernah saya lihat ada perempuan punya jenggot. Kecuali khunsa ya. Khunsa itu yang punya kelamin ganda ya. Punya kelamin ganda. Di sini kan ada nih. Jenggot pada wanita itu biasanya pada khunsa. Yang punya alat kemaluan ganda. Nah ini air wajib ke dalam kulit ini. Meskipun jenggotnya tebal. Ketika membasuh muka, wajib juga membasuh sebagian kepala kalau mereka. Gitu. Kita perempuan, jadi cukup sampai situ saja. Ya. Yang nomor 2, yang pokok di dalam Al-Quran Al-Maidah tadi itu membasuh tangan. Membasuh tangan sampai mana? Siku. Jika tidak memiliki siku, bisa saja kan bekas operasi ya, lurus gitu. Maka dikira-kira saja siku itu kadarnya sampai di mana. Kalau misalkan lurus gitu, Allah alam kan, namanya selalu ada yang difabel, yang gak punya tangan yang macam-macam. Termasuk yang dibasuh adalah bulu rambut hingga silatin, kelenjar atau beguk antara kulit dan daging. Juga jari yang lebih serta kuku. Jari yang lebih itu Bu, kuku-kuku itu dalamnya harus kena. Makanya kenapa kuku potong gitu. Karena saat wudhu takut ada kulit yang nggak kena di dalam. Ya, harus kena air yang di dalam kuku. Yang nomor 3, yang di dalam Al-Maidah tadi, saya ulang, mengusap sebagian kepala. Mengusap kepala ini berlaku bagi 3 jenis, laki-laki, perempuan, dan khunsa. Saya ulang ya, khunsa tadi itu adalah orang yang mempunyai kelamin ganda. Ya. Mengusap sebagian kepala, sebagian kulit,
yang berambut atau tidak ada rambut, itu yang laki-laki ya kebanyakannya. Kalau perempuan cukup seperti yang tadi saya isarahkan, ya. Itu letakkan tangan yang basah ya, jangan bawa air banyak-banyak. Dari tangan yang basah masukin. Gitu. Kalau air banyak-banyak namanya itu bukan membasuh kepala, tapi mandi besar. Gitu. Yang keempat, membasuh kaki. Membasuh kakinya sampai mata kaki, ya. Bagaimana kalau ibu ingin membasuh sampai lutut? Tidak apa-apa, tapi wajibnya sampai mata kaki. Sampai lutut itu berarti dapat fardu, dapat juga sunnah, ya. Jika yang berwudu memakai khuf, maka ia wajib mengusap khufnya. Ibu, kalau misalkan orang-orang ya, yang di rumah sakit itu kan diperban ya, pakai perban, itu pakai khuf namanya juga, ya. Itu bisa diusap. Membasuh kedua kaki ini mencakup membasuh bulu rambut hingga silaten seluruh, karena kulit kita juga ada bulunya ya, gitu. Jadi itu harus kebasuh semuanya. Mudah ya, gitu. Cara berwudu seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah yang tadi sudah saya jelaskan. Ibu silahkan membuat pertanyaan ya. Boleh pertanyaannya di raise hand, angkat tangan, atau boleh di situ. Ibu mungkin bertanya, mengapa namanya wudu? Kok namanya wudu? Bukan toharoh ya, gitu. Dalam Al-Quran kan semua bersuci namanya toharoh, ya kan? Nah, di sini ada, kita akan bahas. Nih, dalam Al-Quran memang semua bersuci namanya toharoh, sehingga wudu ini adalah bagian dari toharoh. Dalam istilah bersih suci ada juga kata nadhofah. Ibu pernah dengar gak? An-nadhofatu minal iman. Pernah dengar? Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi ada kata an-nadhofah yang artinya bersih, ya. Tetapi kata an-nadhofah ini belum tentu mencakup kebersihan di dalam. Hanya dari luar. Contoh, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Rumah disapu, ya rumahnya bersih. Tapi dalamnya belum tentu bersih. Yang disapu hanya teras, dalamnya belum tentu. Tapi kalau wudu itu yang dibasuhnya muka, yang bersihnya apa? Yang bersihnya adalah hati. Masya Allah. Jadi wudu itu dapat membersihkan luar dalam, ya. Yang dibasuhnya tangan, yang bersihnya hati. Sehingga apa? Sehingga tangannya tidak pernah berlaku yang macam-macam. Gitu. Jadi kalau wudu itu maknanya agar bersih luar dalam. Karena wudu itu adalah artinya cahaya pancaran kemuliaan. Gitu. Ahli syurga min asaril wudu. Kebanyakan wajahnya bersinar karena baik budi pekertinya. Jadi wudu bukan hanya membasuh muka, membasuh tangan secara lahiriah, tapi setelah wudu maka terpancarlah sinar yang sesungguhnya dari kalbu. Itulah wudu, dampak dari amal soleh. Baik, sampai setelah wudu nanti ya, season kedua insya Allah kita akan kupas lagi mana rukunnya, mana sunnahnya, mana makruhnya, mana yang membatalkan. Mudah-mudahan masih panjang umur untuk membahas itu. Kenapa kita di akhir wudu itu harus membaca doa? Itu di sini rahasia dalam doa ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Siapa yang membaca doa seperti itu? Kalau membacanya sebaiknya sambil menghadap kiblat, ya. Misalkan keran di sini, kiblat di sana, kita putar balik ke sini. Ya. Upayakan baca doa ini
ketika dimanapun mana kiblatnya kita langsung menghadap kiblat saat berdoa. Bakal apa yang selalu baca ini? Nih, futihat lahu, akan dibukakan untuk mereka yang membaca doa ini. Apa itu? Samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Masya Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Kata Allah, misalkan yang berwudunya Ibu Yani Bambang, udkhulil jannah, masuklah ke surga. Min ay abwabil jannati syi'ti. Kalau perempuan itu serba i ya. Syi'ti bukan syi'ta. Gitu. Masuklah engkau ke surga mana yang engkau kehendaki. Dari 8 surga ini. Gara-gara apa? Gara-gara engkau setiap wudu selalu membaca ini. Masya Allah. Luar biasa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi jangan sampai tertinggal setelah wudu ya. Kenapa? Karena ini ada motivasinya, rahasia di balik doa nih. Rahasia di balik doanya apa? Dibukalah 8 pintu untuknya yang dapat dimasuki dari mana saja ia mau. Pintu apa? Pintu surga. Ya. Boleh ditambahin nanti direvisi, pintu surga. Itu. Kenapa doanya seperti itu? Itu mengambil dalil dari surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Di sini. Ibu bisa cari di ujungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa kita harus berwudu? Kenapa kita juga harus berdoa agar menjadi orang yang at-tawwabin atau mutatahhirin? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri salah satunya adalah wudu. Maka luar biasa ya rahasia di balik perintah wudu ini. Apa saja tuh bisa dilihat. Boleh diperhatikan dahulu di depan ini rahasia di balik perintah wudu. Perintah wudunya surah Al-Maidah ayat 6. Ingat. Dapat apa? Dapat menghapus dosa-dosa kita. Selama air itu belum kering, makanya kalau kita berwudu, jangan langsung dihapus, diusap itu air. Biarkan dia masih beristighfar. Istighfar untuk siapa? Untuk pemilik wudu ini yang berwudu. Selama air itu masih ada 1 tetes, ya Allah ampunilah dosanya Ibu Tisha yang berwudu ini, gitu. Ya Allah ampunilah dosanya Ibu Santi. Karena air wudunya tuh masih ada, masih bergenang. Yang di muka, yang di tangan, yang di kaki, yang di kepala. Jadi ternyata rahasianya berwudu ini, 1, dapat menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Yang kedua, melepaskan belenggu dan dikabulkan keinginan. Yang ketiga, wajahnya selalu berseri-seri. Kan makanya tadi saya bilang hari senyum. Semuanya hari Senin biasanya katanya kalau anak muda hari Senin tuh aduh malas hari Senin. Kenapa? Karena udah mulai sekolah mager. Tapi kalau ibu-ibu hari Senin, wah udah pada bersenyum beria. Kenapa? Karena hari mengurus anak dan suami sudah mulai lagi. Masya Allah. Dihadapi dengan senyuman. Yang keempat, wudu rahasianya menjaga daya tahan tubuh. Kelima, menjaga kesehatan kulit. Keenam, bisa meredam amarah. Kalau yang lagi bad mood, lagi kurang gairah, berwudu saja. Karena wudu itu nggak selalu harus untuk sholat. Yang ini baru, wudu syarat diterimanya sholat. Mari kita turun ke bawah. Mana dalilnya bahwa wudu dapat menghapuskan dosa? Bisa disimak ya. Coba Ibu Tisha baca, Ibu Tisha. Yuk. Baik Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ibu-ibu yang mau aktif ya. Sabda Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?
Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat atau perjuangan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Masya Allah. Jadi kalau kita berudu dan berudu, coba hitung. Jangan hanya 5 kali berudu ya. Coba mulai wudu berapa kali, Bu? Bukan hanya 5 kali. Kan ada sholat duha, ada sholat tahajud ya. Ada sholat sunnah wudu itu sendiri. Ibu pernah sholat sunnah wudu? Kita mesti bahas sholat sunnah wudu ini di belakangnya. Jadi ini, silakan yakinkan diri bahwa wudu itu benar-benar bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Asal wudunya sempurna yang tadi diceritakan. Wudunya sempurna. Bagaimana membasuh tangan yang benar, bagaimana membasuh muka yang benar, bagaimana mengusap kepala yang benar. Yang penting wudunya sempurna, menyempurnakan wudu. Ya. Terus ada kalimat di saat yang sulit, lagi kedinginan, Bu. Lagi tahajud kedinginan, ya Allah, luar biasa dinginnya. Tapi tetap apa? Tetap berwudu. Luar biasa ya. Jadi, wudu ini luar biasa. Bisa apa? Bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Derajatnya diangkat, Bu. Derajat itu ya hak Allah, mau derajat dunia dan akhirat. Dua-duanya mau ya, Bu. Yang kedua, bisa melepaskan belenggu dan dikabulkannya keinginan. Silakan Ibu yang lain, ada yang mau membaca? Dibuka saja, karena ini adalah kajian aktif. Bu Yani boleh, Bu Yani bacakan. Silakan, dibuka saja itunya, speakernya. Diklik ya sama hostnya. Ibu Yani, mana nih? Boleh Yani ya? Yani Ya. Cahyo ya? Yani Lukitasari. Ya. Yani Lukitawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wudu melepaskan belenggu dan dikabulkannya keinginan. Sabda Rasulullah SAW bahwa seseorang umatku yang bangun dari tidurnya pada malam hari seraya mengobati dirinya dengan bersuci, dan dari semua kalian saat itu dalam keadaan terikat, apabila ia berwudu dan membasuh kedua tangannya, maka lepaslah ikatan setan yang ada di kedua tangannya. Apabila ia berwudu dan membasuh wajahnya, maka lepaslah ikatan setan yang ada di wajahnya. Apabila ia berwudu dan membasuh kedua kakinya, maka lepaslah ikatan setan yang ada di kedua kakinya. Kemudian Allah Jalla wa Jalla berfirman, di balik tabirnya, kalian lihatlah kepada hambaku ini, ia mengobati dirinya agar dapat memohon kepadaku. Tidaklah hambaku ini memohon kepadaku, melainkan ia akan mendapatkan apa yang ia mohonkan. Tidaklah hambaku ini memohon kepadaku, melainkan ia akan mendapatkan apa yang ia mohonkan. Tidaklah hambaku ini memohon kepadaku, melainkan ia akan mendapatkan apa yang ia mohonkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masya Allah. Luar biasa kan hadisnya? Masya Allah, iya. Jadi kita itu diikat oleh 3 ikatan. Ikatan itu adalah syaitan. Jadi kalau kita basuh muka, setan yang ada di muka terlepas. Kalau kita basuh tangan, setan yang ada di tangan terlepas. Kalau kita basuh kaki, setan yang ada kaki terlepas. Habis itu silahkan bermohonlah kepada Allah dengan permohonan. Makanya kenapa kalau kita mau bermohon kepada Allah, kita berwudu, habis itu kita sholat, habis itu kita bermohon dalam keadaan berwudu. Kalau ibu batal, sebaiknya kalau ibu banyak permohonan, wudu lagi. Kalau kita habis sholat kadang-kadang batal wudu ya, Bu. Betul nggak? Iya, jadi sebaiknya wudu lagi. Karena orang wudu itu, tidaklah hambaku ini memohon kepadaku, melainkan ia akan mendapatkan apa yang dimohonkan. Kenapa? Karena wudu. Jadi makanya melepaskan belenggu itu belenggu setan yang 3 tadi. 3 ikatan belenggu itu. Lalu wudu juga rahasianya
dapat dikabulkan segala keinginan. Bagaimana dengan orang yang haid? Boleh dia berwudu karena dia mau berdoa, bukan mau sholat ya. Jadi wudu tidak harus untuk sholat. Ya, wudu saja. Itu saya mau bermohon kepada Allah meskipun saya dalam keadaan haid. Karena orang yang haid itu hanya tidak boleh sholat saja. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf kalau di Mekah, ya. Kalau wudu untuk melepaskan belenggu, untuk memohon kepada Allah agar dikabul keinginan, boleh, gitu. Silakan raise hand aja Bu ya, yang ingin membaca supaya semuanya mendapat pahala. Ya, tidak, misalkan saya ingin baca, angkat tangan aja, ada kan tandanya di situ raise hand, ya. Silakan yang Ibu ketiga, yang mau membaca, silakan. Yang ketiga silakan yang mau baca. Langsung aja mengajukan saya mau baca gitu, boleh ya. Ya, ayo kita kalau mau ke surga jangan lama-lama. Saya mau baca. Ya, silakan Bu Yanti. Ya, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah terlihat berseri. Langsung ya Bu artinya ya Bu ya. Iya. Boleh Bu. Maka berkatalah Abu Hurairah, sesungguhnya aku mendengar bersabda. Sesungguhnya ini ada kurangnya ya mungkin ya. Sesungguhnya aku mendengar siapa bersabda, begitu ya Bu? Ada yang kurang kata-katanya. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan guhron muhadzalin atau cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya. Maka barang siapa mampu dari kalian untuk memperluas basuhan atau yang terkena air wudu, maka lakukanlah. Imam Bukhari. Ya, itu Qala, Nabi berkata, ini sesungguhnya aku, sami itu mendengar. Ya, berarti itu Abu Hurairah ya. Ini kata Abu Hurairah, sami itu aku mendengar. An-Nabiya dari Nabi. Gitu apa kata Nabi? Inna ummati, sesungguhnya umatku, yuda'auna yaumal kiamati. Dia itu akan dipanggil pada hari kiamat. Huran muhajjalin. Masya Allah. Cahayanya itu terang benderang dari mukanya. Itu namanya huran muhajjalin. Jadi mudah-mudahan kita adalah termasuk huran muhajjalin. Gitu, cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya. Maka barang siapa mampu dari kalian untuk selalu berwudu, intinya tuh memperluas basuhan, wudu yang sempurna yang tadi. Muka dari mana mulainya, panjangnya dari mana, lebarnya dari mana, luaskan basuhannya. Maka lakukanlah. Kenapa? Karena nanti akan dipanggil lebih awal. Karena apa? Karena dialah yang gurran muhajjalin. Orang yang selalu berwudu dengan sempurna, maka dia cahayanya terang benderang. Ini Ibu admin ini memberikan foto Bu. Tadinya fotonya foto saya sama foto Mbak Oki. Saya bilang saya tambahin kalau saya mah kurang cerah, kurang cantik. Maka saya tambahin aja ini foto-foto cantik ini. Ini foto yang pertama Ibu, saya perkenalkan ini adalah guru kami. Kaprodi S3 Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, termasuk guru dari Mbak Oki, termasuk guru dari Ustazah Yati Priyati, termasuk guru dari saya. Jadi 4, 1, 2, 3 ini adalah gurunya ini. Ibu ini, sekalipun mahasiswa ngeselin, sekalipun capek membimbing disertasi, memang ini selalu senyum wajahnya. Namanya Ibu Nur Arfiah Febriani. Dokter ya. Ya, sampai-sampai kemarin itu kisahnya beliau berkisah bahwa kemarin pada pernikahan Ria Ricis ketemu Mbak Oki. Beliau diundang datang bersapa-sapa, habis itu katanya Mbak Oki malah konsul disertasi dimanapun berada. Selalu yang dikonsulkan itu. Dan dia selalu legowo. Ini saya hanya ingin menceritakan, ini wajahnya lebih berseri gitu. Loh ya, luar biasa. Dan Ibu Aisyah Dahlan yang selalu ramah, selalu luar biasa. Ini bukan berarti namanya mengunggulkan orang ya Bu.
Justru ditampilkan di sini berdoa. Mudah-mudahan para guru-guru ini masuk ke guron muhajjalin. Orang yang masuk surga karena bercahaya terang benderang. Dan mudah-mudahan yang hari ini hadir, mulai dari Ibu Rianti, Ibu Rani, Ibu Aparia, semua, Ibu Tisha, Ibu Yani, ada 2 Yani, double kuadrat, Ibu Yani Bambang, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk guron muhajjalin, ya. Apalagi ini ibu-ibu sudah pada glowing semua. Terutama Mama Santi itu, Mama Santi aslinya memang glowing banget wajah-wajahnya. Mudah-mudahan ya sampai surga glowing semua, bukan karena skincare ya. Karena apa? Karena guron muhajjalin, orang-orang yang beri cahaya yang terang benderang karena bekas wudhunya, gitu. Silakan yang baca selanjutnya, masih ada? Kita pengajiannya aktif ya. Silakan ibu-ibu yang mau baca di nomor 4. Saya boleh, Bu? Ya, Bu Rini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga daya tahan tubuh. Cara Nabi Muhammad dalam menjaga daya tahan tubuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah mendengar suara sandal Bilal bin Rabah di surga. Wahai Bilal, mengapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku, tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya. Itu luar biasa ya. Karena wudhu itu siang malam dapat menjaga daya tahan tubuhnya. Gitu. Dan itu dilakukan oleh Bilal. Wudhunya siang malam. Tidak semata-mata wudhu, tapi apa katanya? Melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan. Jadi bukan wudhu iseng gitu maksudnya, Bu. Jadi aku tidak berwudhu biasa, tapi wudhuku memang niat untuk menunaikan kewajiban. Dan air wudhu itu selama dia masih tidak akan bikin rematik, Bu. Malah air wudhu itu dapat menjaga daya tahan tubuh. Itu luar biasa ya. Wudhu menurut pakar kesehatan, manfaat berwudhu untuk kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah akan menjaga daya tahan tubuh. Seperti dikutip psikiater dan neurolog berkebangsaan Austria, bahwa wudhu itu menjadikan tubuh lebih sehat. Kenapa? Karena air wudhu dapat merangsang saraf-saraf tubuh, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh. Kerjakanlah seperti Bilal. Sampai-sampai kata Nabi, aku di surga, kok di depanku ada suara telapak kaki, tak, siapa ini? Kata Jibril, itu adalah Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bin Rabah? Karena dia selalu berwudu siang malam untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Luar biasa. Maka Bilal bin Rabah itu sehat. Dapat menjaga daya tahan tubuhnya. Itu luar biasa. Gitu ya. Nomor 5, diutamakan dari jamaah Khairun Nisa. Yuk. Silahkan nomor 5. Silahkan Bu Evi, barangkali Bu Evi belum kedengaran suaranya nih. Terima kasih Bu Tisha. 5, menjaga kesehatan kulit. Itu berwudu memang memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Salah satunya adalah mencegah penyakit kulit. Seseorang yang berwudu setidaknya 5 kali dalam sehari bisa menjaga kesehatan kulitnya. Selain itu, wudu juga berfungsi efektif untuk menjaga kulit dari berbagai serangan penyakit. Jadi lebih lanjutnya lagi, menurut medis,
Dr. Ade Hasman dalam bukunya berjudul Rahasia Kesehatan Rasulullah. Mirip dikit ya dengan judul webinar pagi ini. Kalau kita kan rahasia di balik perintah wudhu. Kalau ini buku beliau Rahasia Kesehatan Rasulullah. Menjelaskan wudhu merupakan pembasuhan, pengenceran, populasi, wah keren ya, mikroorganisme sehingga menurunkan risiko penyimpangan oportunistik. Di samping itu wudhu juga memfasilitasi regenerasi kulit dan selaput lendir. Jadi wudhu itu juga bisa menjadi laser yang alami ya Bu Tisha. Ya ngelupas kulit-kulit luar ya kan. Nggak perlu di laser ke mana itu, ke dokter. Luar biasa. Pergantian sel-sel lama dan baru. Kestabilan kulit ditentukan oleh pH. pH itu derajat keasamannya dan kelembaban. Bersuci, berwudu merupakan salah satu metode menjaga kestabilan tersebut, khususnya kelembaban kulit. Jadi ternyata rahasia di balik perintah wudu itu salah satunya bisa menjaga kesehatan kulit. Kulit yang kering, ya. Itu kalau kulit kering kan berbahaya bagi kesehatan, maka banyak-banyaklah berwudu gitu. Silakan nomor 6. Biar aktif. Silakan, Ya, Bu boleh. Ninil. Ya, boleh, Bu Ninil Ya. silakan. 6. Berwudu dapat menjaga amarah. Maka orang yang marah dianjurkan berwudu atau mandi atau memadamkan amarahnya. Dari Urwah As-Sa'di, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. HR Ahmad dan Abu Daud. Ibu sering marah? Ibu Ninil sendiri sering marah nggak? Kadang-kadang marah. Dalam hati maksudnya, bukan lagi bentak-bentak. Sering punya rasa marah maksud saya. Iya, ada sih, Bu. Ada rasa kesel, ya, ada rasa kecewa, ada rasa iya, yang nggak bisa diungkapkan kadang-kadang. Ya. Langsung saja berwudu. Kenapa? Karena marah itu udah pasti dari setan. Yang membuat selalu kita marah-marah itu dari setan. Setan itu dari api. Ya, jadi api dapat dipadamkan dengan air. Ya, sekurang-kurangnya berwudu. Kan boleh juga mandi. Jadi sekurang-kurangnya berwudu. Jadi rahasia di balik perintah wudu nomor 6 dapat menjaga amarah. Maka orang yang banyak wudunya nggak bisa marah. Itu saya yakin. Gitu. Senyum aja kok kayak orang nggak bisa marah. Maklum wudunya udah banyak, sehari semalam bukan udah 5 kali lagi. Banyak wudu terus. Insya Allah. Insya Allah, Bunda. Insya Allah. Kalau sekalipun sedang haid, kalau niatnya yang ini, boleh. Oh, boleh. Ya, boleh. Bukan untuk sholat. Saya sedang, apalagi lagi haid, lagi nggak stabil ya, hormon ya. Ya, makanya orang-orang, anak-anak muda bilangnya PMS ya. Langsung aja wudu. Untuk apa? Untuk mengekang amarah. Karena marah itu dari setan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bisa dicari itu. Ya, apa Ibu baru tahu? Kalau wudu itu ternyata bisa untuk menjaga amarah. Disinilah kita bahas rahasianya, ya. Karena ada lagi yang mau membaca? Karena badan kita dibasuh air, jadi merendahkan amarah kita. Betul. Tapi kalau hanya basuhan biasa kan kurang bernilai. Ya. Tapi kalau wudu kan luar biasa, ya. Iya. Silakan yang nomor terakhir. Silakan ibu-ibu. Silakan. Ayo. Silakan Bu. Saya. Iya silakan Bu Wanda. Ya. 7 wudu adalah sebagai syarat diterimanya sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda'a. Tak akan diterima sholatnya orang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahihnya 135 dan 6954
dan Muslim dalam Sohinya 536. Jadi rahasia di balik perintah wudhu sebetulnya ini yang pertama ya, tapi dijadikan yang terakhir. Wudhu adalah sebagai syarat diterimanya sholat. Wudhu yang sempurna yang dimaksud. Sampai ada salah satu hadis lagi, siapa yang wudhunya sempurna, maka sholatnya juga sempurna, diterima. Jadi mulai dari wudhu. Aduh, seandainya hari ini pertemuan offline, saya sudah berniat banget ingin membawa ibu-ibu ke keran. Sebagaimana yang pernah saya lakukan kepada ibu-ibu di Istiqlal. Saya giring. Qadarullah kan di Istiqlal itu kerannya banyaknya. Saya giring semuanya. Saya bilang, kalau saya membicarakan teori terus, ibu nggak ngerti. Mari ikut saya ke keran. Jadi saya ajarkan mulai, nih, lebarnya muka dari sini, taruh air di sini, turun ke sini. Pakai apa? Masker. Bisa dilanjut? Barusan ada suara. Baik. Ya, jadi kalau bisa langsung ke keran, kita tahu ya di sini. Nanti air turun seluruhnya. Bagaimana membasuh kepala yang benar, tangan yang benar sampai ke sini. Bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Bagaimana membasuh kaki, di mana kaki itu harus di sela-selanya itu, kalau dari kanan dari jempol. Kanan dari jempol ya. Tuh, di sela-selanya ini. Banyak hadis yang menceritakan betapa istimewanya membasuh kaki dengan apa di sela-sela oleh jari tangan sampai airnya masuk ke bagian-bagian jari-jari kaki. Jadi nggak sebor-sebor begitu aja. Ada adabnya ya. Luar biasa. Nah, itu wudhu yang sempurna. Kalau sudah sempurna wudhu itu, sudah la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Tak akan diterima sholatnya orang-orang berhadas sampai ia berwudhu. Jadi harus wudhu. Karena wudhu merupakan syarat diterimanya sholat. Luar biasa tuh ya. Jadi kenapa ada spesifikasi seperti ini? Karena tadi saya sudah bilang ada wudhu yang bukan untuk sholat. Yaitu ketika wudhu ingin mengekang amarah, wudhu aja. Gitu kan? Sampai-sampai di dalam kitab I'anatul Thalibin, doa wudhu secara redaksi bahasa Arab itu terbagi dua, Bu. Yang pertama, kita berwudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, ya, li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Itu redaksinya bahasa Arab. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil. Hadasnya hadas kecil ya. Karena kalau hadas besar itu wajibnya mandi, ya. Kalau hadas kecil wajibnya wudu, gitu. Misalkan ibu habis buang air kecil, buang air besar, atau karena kentut, itu baru semua bisa diatasi dengan wudu, gitu. Tapi kalau ibu berhadas besar, ibu junub, ibu habis haid harus mandi dulu, baru bisa sholat, ya. Kalau hadas kecil bisa dengan wudu. Ada kalimat li istibahati sholati, wudunya itu karena merupakan persyaratan sebagai syarat diterimanya sholat. Itu dalam kitab. Jadi ada yang niatnya nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Ada yang gitu aja, niat saya wudu fardu pokoknya mah deh, gitu. Jadi ada yang panjang redaksinya yang tadi. Gitu. Jadi kalau bukan niatnya untuk sholat, nggak perlu pakai istibahati sholat. Nawaitul wudu'a, udah begitu aja. Lillahi ta'ala. Baru deh. Karena wudu untuk yang tadi, untuk kesehatan kulit, karena niatnya untuk jaga daya tahan tubuh, karena saya sedang tidak sholat, itu boleh. Asal jangan diniatkan untuk sebagai syaratnya diterimanya sholat, karena bukan untuk sholat intinya, ya. Paham sampai situ, Ibu? Jadi jangan sampai kita merasa jangan wudu, kita lagi nggak sholat, gitu. Tidak ada larangan itu. Basuh aja, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang,
kesehatan. Selanjutnya ini akan kita bahas ya. Ya, tadinya kalau bisa ini offline karena harus melihat tata cara wudhu Nabi. Ya, harus praktek Bu ini. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya wudhu kita sempurna. Karena kalau wudhunya sempurna, sholatnya juga sempurna. Baik, sampai sini Ibu Tisha. Rahasia di balik perintah wudhunya sebetulnya banyak sekali ya Bu. Ada sebuah buku dulu dicatat namanya Rahasia di balik perintah wudhu. Tapi sepertinya sekarang sudah nggak terbit lagi. Silahkan kalau mau membuka pertanyaan. Baik, Bunda, terima kasih, Bunda. Masya Allah ya, luar biasa ini rahasia di balik perintah wudhu. Masya Allah, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan nanti di pembahasan berikutnya tata cara wudhu, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa offline ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Supaya bisa praktek secara langsung bagaimana berwudhu yang benar, yang lebih sempurna lagi. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama dari saya, Bunda, tadi kan disebutkan wudhu itu tidak hanya untuk sholat. Kalau untuk mungkin gini, mungkin banyak juga ibu-ibu yang belum tahu bagaimana kita berniat wudhu untuk sholat dan wudhu yang selain untuk sholat. Misalnya wudhu hanya ingin membersihkan diri saja, ingin membaca Quran, ingin berdoa, atau ingin belajar dan sebagainya. Jadi apakah berbeda baca niat wudhu untuk sholat dengan wudhu selain untuk sholat? Itu aja pertanyaan saya, mungkin sebagai pembukaan Bunda. Terima kasih. Sebelumnya tadi sudah saya bahas ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Berwudhu itu ya berwudhu seperti itu. Tetapi memang para ulama ada membedakan seperti yang tadi saya bahas di kitab I'anatul Thalibin. Seperti ini redaksinya. Kalau untuk sholat, nawaitul wudu'a, niat saya berwudhu. Ya, di situnya. Terus liraf'il hadasil asghori, karena mau menghilangkan hadas kecil. Li istibahatis sholati, karena untuk melakukan syarat sah sholat. Maksudnya syarat sholat kan harus wudhu. Fardu lillahi ta'ala. Itu yang untuk sholat. Gitu, dalam kitab I'anatul Thalibin. Kalau wudhu biasa, nawaitul wudu'a aja udah cukup, lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala, boleh. Jadi yang sholat itu perlihatkan fardunya. Karena salah satu rukun di mana syarat sah sholat itu harus wudhu. Kalau wudhu biasa seperti itu aja niat wudhu. Jadi tidak ada niat untuk sholat. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Bahasa Arab agak susah, yang tadi saya susah nggak? Saya sih niatnya seperti itu kalau mau sholat. Saya selalu nawaitul wudu'a, niat saya berwudu. Liraf'il hadasil asghori, karena memang niat untuk menghilangkan hadas kecil. Li istibahati sholati, karena melakukannya untuk persyaratan menuju sholat. Fardu lillahi ta'ala, dan wudu ini kalau untuk sholat fardu. Gitu. Kalau hanya untuk tujuan mengekang amarah, itu hanya mencuci wudhu seperti biasa, tapi gerakannya adalah gerakan wudhu. Semua yang dibasuh adalah anggota-anggota wudhu, karena disitulah letak bagaimana kita bisa mengekang amarah dari tangan, jangan sampai memukul. Bagaimana kita bisa mengekang amarah dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari mata. Bagaimana kita bisa mengekang amarah dari kaki, gitu. Jangan sampai karena kita tidak dapat mengekang amarah, kaki ini berjalan ke tetangga hanya untuk memarahi tetangga. Kalau berwudu dulu kayaknya semua bisa dikekang, insya Allah. Amin. Baik, bagaimana Ibu Tisha? Iya, baik, cukup jelas. Tapi mungkin ada sedikit lagi. Misalnya kita waktu niatnya hanya gini. Sebenarnya untuk sholat, tapi tidak menggunakan tambahan li istibahati sholat. Jadi hanya nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghori fardu lillahi ta'ala. Apakah yang penting ada fardunya? Ya. Ada fardunya yang penting ya. Iya. Fardu lillahi ta'ala. Jadi walaupun tidak pakai li istibahati sholat, tetap fardunya. Sholatnya sah ya Bunda ya.
Ya, jadi wudunya yang sah fardu, untuk sholat, ya. gini aja, wudu yang fardu itu hanya untuk sholat. Oh, Paham? oke. Ya, baik. Wudu yang fardu, wudu yang wajib banget, gitu. Gitu ya. Baik. Jadi selama ini kayak gitu, boleh. Ya. Nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala aja udah boleh. Udah cukup ya Bunda ya. Yang penting fardunya ya. Yang penting fardunya. Ya, Karena kalau memang untuk fardu. sholat, hati-hati untuk sholat, ya. Karena untuk sholat. Karena itu Baik. rukunnya. Iya. Syarat sah sholat yang pertama adalah punya wudu, gitu loh. Kan tadi hadisnya udah jelas ya. Ya. Nih. Ini hadisnya. Tidak diterima sholatnya orang yang berhadas sampai ia berwudu. Ya. Ya. Kalau wudu yang lain-lain, ya tidak apa-apa, wudu biasa saja. Itu. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Jawabannya udah cukup jelas ya. Baik, ini pertanyaannya sudah banyak yang sudah raise hand. Silakan Bu Yanti. Terima kasih Bu Tasya, Mbak Tasya. Mbak Tisya, saya duluan ya. Ini yang tadi Bu Yani udah duluan. Oh iya, silakan. Ya. Bunda Eri, maaf nih pertanyaannya dari tahun ke tahun, dari muda sampai tua. Tapi sekarang udah tua masih suka ditanya cucu-cucu gitu apa. Itu pertanyaan yang kenapa kalau kentut itu batal dan wudhunya lagi tuh bagaimana yang sebaiknya? Apakah kita harus ke belakang buka-buka dulu apa wudhu biasa aja itu cukup gitu? Maaf ya ini pertanyaan yang dari zaman purbakala. Bagus pertanyaan Ibu, dan saya juga sering mendengar pertanyaan itu. Saya coba menjawab dengan sederhana aja. Kalau misalkan Ibu itu sedang ada penyakit itu kentut terus gitu loh. Itu kan penyakit. Lagi lagi kendala di lambung atau usus lah. Kentut banyak berulang-ulang. Bagaimana wudhu saya? Apakah wudhu saya basuhan yang sempurna dengan sunah-sunahnya? Kan kita belum bahas sunah-sunahnya ya. Kita belum bahas tentang kumur-kumur, belum ya. Kita belum bahas tentang istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya kembali dengan tekanan. Kita belum seperti itu ya. Nah, Ibu, kalau misalkan Ibu banyak batal terus, Ibu lakukan saja seperti yang tadi di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Langsung saja niat, langsung saja ke muka, langsung saja ke tangan, langsung basuh, langsung kaki. Nggak perlu pakai sunah-sunah yang lain. Kenapa? Karena Ibu sedang ada darurat kentut terus. Jadi tidak sempurna, tidak mulai dari telapak tangan, kumur, gitu kan, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Karena tidak ada bahasa membasuh hidung, Ibu ya. Saya ingin bilang ke Ibu, tidak ada basuh hidung. Adanya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan kembali dengan tekanan. Tidak ada basuh hidung. Kalau basuh hidung cuma gini aja. Ini basuh hidung. Harusnya air masukkan. Tuh, cara wudhu yang benar itu termasuk sunnah. Jadi kalau yang Ibu Yanti maksud, saya ingin jawab yang pakai saja yang surah Al-Maidah itu. Wudhunya langsung aja ke niat, langsung saja ke muka, langsung saja ke tangan, basuh sedikit kepala, kulit kepala, langsung aja ke kaki, langsung doa. Karena doa itu tadi luar biasa. Ya, Ibu sampai disuruh milih min ai abwabil jannati syiti. Silakan masuk surga mau yang manapun. Jadi tidak memakai yang sunnah-sunnah lagi ya. Langsung aja yang bagian rukunnya. Bagaimana Ibu Yanti? Bu Yanti apakah menjawab pertanyaannya? Oh, ya, terima kasih jawabannya Ibu Bunda Eri tadi yang itu Bu kena ditanya itu cucu kalau kenapa batal gitu kalau kita kentut itu kenapa batal gitu pertanyaan mungkin itunya. Bunda jawabnya kenapa kentut membatalkan wudhu gitu oh iya batal karena iya itu sebetulnya yang akan saya bahas di session selanjutnya yang ini nanti ya. Mungkin ada yang batal wudhu ya
Ya, Ya. kenapa batal? Karena memang kentut itu membatalkan wudhu gitu. Jadi yang membatalkan wudhu itu pertama, ibu misalkan kencing, ya, kentut nomor satunya. Jadi yang membatalkan wudhu itu pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Selain sperma, kalau sperma malah tidak batal. Bukan hanya itu ya, ada juga dalam mazhab Asy-Syafi'i hilang akal. Tiba-tiba kita hilang akal kita, itu batal juga wudunya. Tidur, Ibu Yani, tidur juga membatalkan wudu. Misalkan Ibu kan habis tahajud, mau nunggu ke sholat subuh, ya nggak? Aku kan sudah wudu, tadinya duduk terus. Tiba-tiba tergeletak, itu juga batal wudunya. Kecuali ibu duduk tidak bergerak, tidak berubah. Karena kalau tidak bergerak, tidak berubah, duduknya di pantatnya, ini dipastikan tidak ada yang keluar dari kubul dubur kita. Jadi bukan tidur yang terlentang. Ini memang asyik pembahasan ini nih ya. Nih, mudah-mudahan kita bisa membahas yang ini nanti. Memang mau dibahas nantinya. Tata cara wudhu Nabi, rukunnya, sunnahnya, makruhnya, batal wudhunya ada berapa. Jadi bukan hanya kentut ya. Bahkan hilang akal karena tidur, gila, atau lainnya. Bahkan di dalam Imam Asy-Syafi'i ada yang dikatakan bersentuhan kulit dengan yang bukan muhrim. Ya. Misalkan ada tamu, tiba-tiba yang datang itu adalah adik iparnya ibu, laki-laki. Kan suka cium tangan gitu. Gitu. Kalau adik mah muhrim ya. Kalau misalkan yang datang adalah tukang tagihan kredit, tiba-tiba ibu kesentuh, gitu ya, kesentuh gitu. Dan itu juga batal. Jadi bukan hanya kentut. Kentut itu salah satunya saja. Kentut itu termasuk kepada batal wudhu, itu termasuk keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul atau dubur. Kencing gitu, atau apa, kentut, buang air besar, itu membatalkan wudhu. Kalau ibu tanya kenapa, memang itu udah ketentuan bahwa batal wudhu itu seperti itu. Ketentuan hukum syara, ibu ya. Terima kasih Bunda Eri. Iya, jadi kalau ada yang tanya kenapa sih kentut membatalkan, itu udah hukum syaranya begitu. Itu yang membatalkan wudhu, bahkan bukan hanya kentut, tapi seluruh yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, saat punya wudhu, kita kalau kentut harus masih mending ya, tidak disuruh mandi ya. Hanya disuruh wudhu lagi aja. Karena tidur. Kalau kita habis wudhu, tapi kita tidur, bangun tidak bisa langsung sholat, harus wudhu lagi. Karena batal wudhunya karena tidur. Itu penting juga memang. Ini yang mau dibahas ini nanti. Supaya kita tahu mana rukun, mana sunnah, mana makruh, mana yang membatalkan wudhu. Tapi tidak apa-apa. Ditanya sekarang kan untuk lebih meyakinkan lagi ya, Ibu Yanti. Ya, baik. Ibu Yanti, apakah masih... Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Ya, Oke, yang berikutnya Ibu Yani. Silakan Bu Yani Lukita. Oke, ya terima kasih ya kesempatannya. Ini Bunda Eri mau nanya, ya kan saya kan kalau misalnya mandi gitu ya, terus habis mandi langsung berwudu. Nah itu dalam keadaan tidak berpakaian boleh nggak ya berwudu gitu? Tapi urutannya sih benar. Tapi dalam keadaan masih di pancuran di shower gitu ya, terus berwudu itu tuh saya mau tanyakan itu satu. Terus yang kedua, terus kan saya kan habis mungkin udah tuwir ya tadi ya, bilangin udah tuwir, udah doa apa gimana nggak tahu juga deh ya, itu dari sudut fisik itu. Jadi setelah sholat itu terus kan berdoa tuh, biasa berdoa, di dalam doa itu kentut gitu, keluar angin. Nah sedangkan kan kayaknya sholatnya mah udah selesai, jadi doa nggak apa-apa deh. Tapi ternyata tadi ilmunya dari Bunda Eri bahwa itu kalau di dalam keadaan berwudu, kita doa-doa kita tuh diijabah lebih ini. Nah itu jadi berarti kita setelah sholat fardunya, sholat udah selesai, doanya itu juga kalau misalnya kentut dia wudu lagi gitu ya Bunda Eri. Terus yang ketiga yang memotivasi saya juga nih, salah satunya dulu saya pernah dengar cerita bahwa ada seorang Arab gitu, dari cerita dari Arab ya,
bahwa seorang wanita tuh meninggal, terus kemudian dimakamkan, terus suaminya tuh turun ke bawah kan, ke kuburan. Terus kemudian suami itu bilang tiba-tiba Allah Akbar gitu. Terus ditanya, kenapa sih kamu tadi Allah Akbar? Karena tadi dia nurunin jenazah istrinya itu langsung seperti taman surga, seperti luas banget kayak taman itu, kayak hijau banget. Terus ditanya, kenapa sih itu kok bisa begitu ya? Apa ya itunya, rahasianya gitu. Kemudian suaminya bilang bahwa istri saya itu tidak pernah lepas dari wudhu gitu. Jadi itulah salah satu yang memotivasi saya juga. Tapi yang saya nggak bisa tuh yang tadi itu habis sholat berdoa, udah selesai ini doa sholatnya, udahlah saya nggak wudhu lagi walaupun keluar angin untuk doa. Gimana tuh Bunda Eri? Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum. Jadi yang jadi sebagian tuh Ibu sharing. Ibu tuh sebagiannya tadi yang dibacakan adalah sharing sebagai memotivasi supaya wudhu terus. Melihat kisahnya banyak ya Bu. Sangat wajar sekali kisah tadi terjadi karena tadi udah saya bilang di atas itu namanya orang yang termasuk apa? Gur al-mu'ajjalin. Ya enggak? Orang ini masuk ke sini. Golongan guron mu'ajjalin. Cahayanya terang benderang. Terus karena setiap wudhu itu membaca doa yang asyhadu alla ilaha illallah tadi. Iya. Allah sudah bilang. Ini kan. Maka dibukakan 8 pintu untuknya yang dapat dia masuki dari mana saja mau. Mungkin itu saat ini sudah ada di taman surga. Tidak mustahil. Karena memang kenyataannya hadis begini. Ketika dia meninggal. Ya. Iya. Ya, gitu. Mungkin itu raudhah surganya yang mana Allah alam. Kenapa? Karena orang yang wudhunya sempurna di sini taman ya ta'abwab. Semua dibuka. 8 pintunya. Terus Allah bilang, udkhuli min abwabil jannati syi'ti. Masuk. Silakan dari pintu mana kamu mau. Jadi wajar kalau ada cerita yang kayak tadi menjadi motivasi Ibu. Yang kedua, Ibu bilang alangkah baiknya saat berdoa itu masih menjaga wudhunya ya. Jangan sampai batal. Karena tadi ada hadis. Hadis yang apa? Nih, yang ini kan? Iya. Semua keinginan dikabulkan. Iya. Ya, makanya karena kita berwudhu dalam keadaan wudhu. Tetapi kalaupun Ibu berdoa tidak dalam keadaan wudhu, boleh. Ya? Iya. Darurat. Iya, boleh. Doa itu tidak harus dalam keadaan wudhu aja. Yang penting kita yakin diterima Allah. Akan tetapi, ini ada keistimewaan sendiri yang berwudhu ini. Karena ini bukan kata kita, ya. Kata hadis. Iya. Iya. Jadi jaga dulu tuh, jangan dulu batal gitu. Iya, makanya nih ilmunya udah dapet nih Bunda Eri, udah dapet sekarang. Ini mau ditahan aja. Terus yang tadi yang setelah mandi boleh nggak tuh Bunda? Itu sah aja wudhunya, tapi itu berkaitan dengan adab. Karena adab wudhu harus menutup aurat. Tapi wudhunya sah. Karena tidak ada syarat sah wudhu, harus memakai. Tapi adab, hanya kurang adab. Iya. Kurang sopan ya Bunda. Kurang sopan di depan Allah ya. Kan Ibu iya. Mikirkan di kamar mandi nggak ada orang. Minimal pakai handuk barangkali? Nggak ada orang. Minimal pakai handuk? Iya, baik. Selanjutnya pokoknya nggak akan gitu lagi. Adab. Sudah dipahami ya? Itu ya, kaitannya Bunda. Dengan adab. Iya, baik Bunda. Kita harus ada adabnya. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Ya, lagian menutup aurat itu juga salah satu agar kita tidak digoda setan. Setan tertarik dengan yang telanjang-telanjang, Bu. Iya. Silakan, kita masih sampai jam berapa, Ibu Tisha? Sekarang udah 11.25, mungkin berapa menit lagi ya? Ini masih ada 2 pertanyaan dari Bu Rini dan Ibu Ais. Kita tuntaskan aja pertanyaannya. Bu Yani sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Yani, terima kasih Bunda. Silakan Ibu Rini, lanjut selanjutnya. Terima kasih. Bisa. Bunda Eri, saya mau ada 4 pertanyaan, boleh ya Bu? Sangat boleh. Yang pertama, ini kita untuk wudhu, kebetulan di tempat wudhunya ini ada toilet atau kamar toilet ya.
untuk membaca doa setelah wudhu, kita harus keluar ya Bu ya dari tempat Ya, wudhu, keluar kamar pintu. dan toilet. Ya, ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai wudhu, itu kan tadi sebaiknya jangan dielap. Nah, karena terkadang kita supaya mukena tidak basah atau ini, kita lap pakai handuk gitu. Jadi nggak boleh ya Bu. Terus Kering sendiri biasanya. Iya. Terus Tapi nggak masalah. Tadi kan hanya sebaiknya. Berarti kan masih boleh. Iya kan tadi kita lagi berbicara yang terbaik. Kalau misalkan berkaitan dengan profesi di kantor, mau meeting masa basah-basah, lap saja. Iya. Jadi lihat daruratnya saja kalau itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau mukena di rumah sih gampang, tinggal digantung-gantung juga mukenanya kering. Ini yang berkaitan adalah apabila kita berkaitan dengan profesi di kantor. Kan tidak mungkin basah-basah. Malahan ibu itu kalau mau meeting ke ruangan tertentu bedakan dulu ya kan. Supaya rapi dilihat orang. Boleh kalau itu darurat ya. Itu bukan berarti tidak boleh ya. Tadi hanya yang terbaik sebaiknya. Supaya dia masih terus memohonkan ampun atas dosa-dosa kita selama air itu belum turun. Itu saja. Kemudian yang ketiga Bunda Eri, tadi kan untuk kaki itu harus dibasuh. Jadi disentuh dengan tangan ya Bunda ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kondisi tertentu, dia hanya kakinya nih diucur-ucur-ucur gitu aja Bunda Eri. Itu ya. Ya, tidak apa-apa juga. Itu juga sah wudunya, tapi tidak sempurna. Oke, ya. Karena kan kita tadi mau mengambil ke arah yang hadis ini nih. Yang wudunya sempurna itu loh tadi. Mana tadi? Kan saya ceritakan. Yang wudunya sempurna itu orang-orang yang menyempurnakan wudu gitu. Dia akan masuk surga ini nih, min atharil wudu. Dia akan masuk surga dengan apa? Dengan bersinar kebaikannya. Dan kita ingin menjadi yang apa tadi? Al-ghur al-muajjalin. Iya enggak? Kita ingin jadi yang ini nih, gurran muhajjalin. Itu kenapa? Karena dia sempurna wudunya. Tapi kalau banyak darurat tidak apa-apa, Bu. Apalagi kalau kakinya sedang ada luka, ya kan? Apalagi sedang diperban, itu ada lagi caranya. Pakai khuf tadi, diusap. Kita hanya sedang berbicara yang sempurna tadi itu. Kalaupun kesempurnaan itu tidak bisa kita lakukan karena darurat, jangan dipaksakan, ya. Kemudian yang terakhir nih Bunda Eri, dalam keadaan darurat, misalkan seperti di lapangan gitu ya, kita tiba-tiba batal gitu ya, tapi kita hanya punya satu botol besar air mineral. Nah, kita berwudunya ini untuk kaki terutama, kita nggak mungkin ya buka kaos kaki atau sepatu. Jadi kita langsung dielapkan ke kaki itu ya, sepatunya ya Bunda Eri. Dan juga Ibu saya itu pernah nggak mendengar Rasulullah SAW berwudu tidak harus banyak air, malah kalau banyak-banyak air makruh. Kembali ini memang harus kita bahas di sini. Satu botol aqua Ibu berapa? Berapa mili? Ya Ibu 500 mili. Cukup loh itu. Cukup itu untuk berwudu. Jangan ada yang kebuang aja airnya. Itu bisa sedikit-sedikit. Karena bukan harus banyak, bukan. Itu mau banyak mau mandi namanya. Jadi begitu. Jadi itu cukup. Bisa kebayang nggak Rasulullah SAW mandi bersama Ibunda Aisyah. Itu satu bejana, satu baskom. Dibagi dua. Itu kan artinya bersuci itu bukan banyaknya air. Tapi apa? Meratanya air. Paham ya Ibu Rini? Yang sedikit tapi rata gitu. Maka Ibu tahu nggak? Basuhan wudu itu yang fardu itu yang rukun itu adalah basuhan pertama. Upayakan ketika kita membasuh muka yang pertama rata dulu. Kalau
Kalau yang kedua dan ketiga itu masuknya sunnah. Itu ya pembahasannya, Ibu malah bertanya untuk yang kita bahas ke depan, tapi tidak apa-apa, lebih baik itu, biar segera terjawab. Jadi Ibu hanya punya 500 mili aqua. Basuh aja yang pertama, basuhan wajib. Paham ya? Karena basuhan yang paling rukun tuh yang pertama, yang ada niatnya di sini. Kan niat di sini, bukan di sini niat. Niat tuh sebelum sini. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, baru basuhkan ke sini. Bukan niat itu bukan di sini lagi buka keran, bukan. Ini akan kita bahas saat ini nih. Saya sangat rindu sekali membahas ininya dengan offline ini. Karena tidak kurang kalau dari Zoom susah saya menceritakan, harus praktek ini. Praktek wudu, praktek sholat itu biasanya dilakukan dengan offline. Seperti itu Ibu Rini, apakah sudah terjawab? Yang kaki Bu pakai sepatu Bu, boleh? Iya, namanya khuf. Iya, diusap. Ya. Terima kasih Bunda Eri. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan menjawab soal pertanyaannya ya Bu. Ini ada lagi Ibu Eis mau bertanya, silakan Bu Eis. Terima kasih Bu Tisha. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan kita disunahkan untuk setiap waktu berarti dalam keadaan berwudu. Nah, berarti yang tadi kan ada beberapa yang niatnya tuh untuk sholat, untuk dalam hal kondisi apapun udah berwudu, niatnya sama gitu yang saya lakukan. Iya sama, kan tadi saya bilang niatnya sama juga boleh. Iya boleh. Iya. Terima kasih Bu. Karena niatnya ibadah ya, ada niat ibadah. Iya. Boleh. Yang penting sih caranya itu yang tadi dijelasin sama Bunda ya. Iya, boleh. Ya, nanti kita juga penting Bu menjaga wudu. Menjaga wudu itu luar biasa, orang-orang yang selalu menjaga wudunya karena tahu tadi keistimewaan dan rahasianya, jadi dijaga wudunya. Ibu bisa menjaga wudu, tapi kalau yang usia 40 ke atas kayaknya susah ya, sering batal terus gitu. Tapi menjaga wudu ini artinya batal nggak apa-apa, wudu lagi boleh. Sampai dalam keadaan tidur, sebelum tidur kita berwudu. Masya Allah, orang yang wafat dalam keadaan wudu itu syahid, luar biasa. Amin, amin, amin. Niatnya tidak apa-apa, Ibu Eis, niatnya sama ya. Insya Allah. Kalau yang tadi kan saya hanya menceritakan sempurnanya ada niat kalau untuk sholat yang liistibahati sholati. Salah satu persyaratan sholat. Kalau disamakan untuk sholat juga tidak apa-apa. Yang penting ada kata fardu ya. Fardunya. Terima kasih Bun. Silakan Ibu Sri. Mohon dibukakan Ibu Sri. Udah Bu Sri silakan. Baik, terima kasih Bunda Eri. Ini Bunda kan biasanya kita itu kalau di suatu acara pertemuan atau pesta kan suka pakai make up ya Bunda. Terus kadang-kadang ada juga yang pakai maskara. Terus ada juga yang pakai bulu mata extension. Nah itu kan agak susah ya dibersihinnya ya. Ya. Nah, kira-kira kalau berwudu seperti biasa itu kan itu nggak bisa bersih banget gitu Bunda, harus dibersihkan dengan remover, tapi juga nggak bisa langsung bersih begitu, bisa berhari-hari bersihnya. Nah itu bagaimana Bunda? Mohon arahannya kalau kita berwudu. Baik. Gitu. Terima kasih Bunda. Pertama, kalau Ibu tebal bekas makeover ya, tapi sehabis itu kan memang udah selesai kan? Iya Bunda. Udah selesai makeovernya. Ibu basuh dulu semua muka, jangan langsung wudu. Bersihkan aja dulu. Setelah mukanya kembali ke aslinya baru wudu. Jadi bukan membersihkan di saat wudu. Mohon maaf, saya sendiri kalau bangun tidur ya, saya bangun tidur, saya mau tahajud. Saya tidak langsung wudu, Bu. Tapi kan ada sunnah wudu itu kan bersiwak ya, berarti sikat gigi. Kita sikat gigi dulu, kita basuh dulu muka. Maaf, takutnya bekas iler gitu loh. Ini jangan dibasuh saat wudu. Dibasuh di awal dulu. Jangan saat wudu. Kalau saat wudu nggak akan kebasuh itu tadi make up-nya.
Jadi awalnya dulu dibersihkan, ya sebersihnya aja. Kalau misalkan ini makan perlu berhari-hari baru hilang, nggak apa-apa. Sebisanya aja saat itu. Apalagi kalau semua peralatan make up-nya itu bisa tembus air, nggak apa-apa. Karena kan kalau make up bersih, bukan najis. Ya saya nggak tahu. Ada juga orang yang bilang hati-hati bedaknya dari babi, hati-hati terbuat dari lah, baik sangka aja. Ya kan? Baik sangka aja bahwa produk make up yang kita pakai ini produk halal dan bersih. Nggak najis. Sehingga yang tembus air, asal jangan bahan plastik aja. Kalau cutek itu kan dulu, kalau sekarang ada ya cutek halal ya. Cutek itu kan pakai bahan plastik, sehingga kalau berwudu yang menghalangi datangnya air ke kuku. Kalau ada zat plastik, yang nggak boleh itu kalau ada zat plastik. Kalau tidak ada zat plastik, tapi semua tembus ke kulit, gitu. Bedak-bedak itu nggak masalah. Soalnya itu bukan najis, bersih. Seperti itu, Ibu. Jadi sebisanya aja dibersihkan dulu baru wudu gitu. Jangan membersihkan sambil berwudu. Bersihkan lebih dulu baru wudu. Gitu ya. Sebagaimana bersihnya, ya semampunya bersihnya saat itu. Kalau memang berhari-hari baru bersih nggak apa-apa. Kita sudah ikhtiar ya kan? Sudah ikhtiar membersihkan, membuka semua, yang penting tidak ada zat plastik. Zat plastik yang dapat menghalangi datangnya air ke kulit. Yang penting tidak ada zat plastik aja. Kalau misalkan maskara tapi masih bisa masuk air ke sini, ya nggak masalah. Toh maskara juga bukan kotoran. Karena yang akan kita bersihkan itu adalah kotoran. Gitu. Kalau bedak itu bukan kotoran, ya nggak apa-apa. Yang penting tembus. Bersih. Yang jadi bahaya itu kalau najis, Bu. Kotoran. Seperti kalau kita cebok harus bersih gitu berkali-kali. Karena takut ada wadi, tahu wadi? Wadi, madi gitu. Kalau air mani malah bukan najis sebetulnya. Wadi, madi itu adalah air keputihan. Sama air kalau orang yang sedang kenceng syahwat, lagi menginginkan itu syahwat, lagi rindu suaminya lah intinya. Suka ada keluar air itu, namanya air madi. Air lagi kencengnya syahwat. Gak apa-apa ya, ini perempuan semua. Karena ini pikir perempuan. Ya, ada juga air keputihan, namanya wadi. Itu yang harus bersih, itu najis. Kalau bedak ini nggak najis. Mudah-mudahan bukan dibentuk dari bahan yang najis. Amin. Berdoa aja, Bu. Kalau ada sholat duha kan ada tuh doanya. Wa ikana haroman fatohirhu. Apabila rezeki yang aku dapat ini adalah haram, halalkanlah, bersihkanlah. Kita tidak tahu yang dibuat-buat itu, bahan-bahannya yang dibuat make up kita, saya tidak tahu. Mudah-mudahan dari barang-barang halal. Gitu. Kalau haram, halalkanlah. Doa sama Allah. Ada kan ya di salat duha? Ada. Wa ikana haroman fatohirhu. Ya, saya sendiri sering begitu, Bu. Kalau saya lagi makan di warung Eropa gitu, makanan-makanan itu. Karena kan suka ngikutin anak ya. Anak pengen makan makanan jenis Eropa. Saya suka seperti itu. Ya Allah, kalau makanan ini adalah terbuat dari barang-barang haram, halalkanlah. Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak mau masuk dapur-dapurnya. Restoran. Berdoa sama. Walaupun sudah ada jaminan halal, tetap kita harus ini ya Bunda ya. Nggak tahu soalnya. Iya. Kadang-kadang hanya sertifikat halal. Wallahu a'lam. Iya. Baik sangka aja juga. Seperti itu, apa sudah masuk jawaban ini Ibu Sri? Baik Bunda, berarti kita harus pilih make up-nya yang halal paling tidak ya Bunda ya. Betul, iya. Jadi kalau itu kan yang penting tembus air ke muka kita. Ya. Dan jangan bersih-bersih saat berwudu. Bersih-bersih dulu baru wudu. Iya, gitu. Ya. Bersihkan dulu mukanya baru wudu. Sama seperti kita bangun tidur, bersih-bersih dulu. Takut bekas iler, bekas apa. Malah kan sunnah harus bersiwak ya. Ya itu tata cara wudu Nabi nih nanti. Ya siwaknya sekarang ya sikat gigi ya. Susur nggak ada di sini.
Iya. saya boleh bertanya. Bunda sebentar, kalau bulu mata palsu apa namanya yang extension yang ditanam itu bagaimana Bunda? Apa sah nggak ya wudhu gitu ya? Yang bulu mata? Kalau wudhu sah aja. Itu larinya ke apakah itu merubah ciptaan Allah apa tidak? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting Tambah masuk air cantik. aja. Tambah cantik Bu Eri. Yang Bunda. penting masuk air. Ya. Baik Bunda, terima kasih. Sama-sama. Tadi ada Bu Dani mau bertanya. Ibu Dani. Silakan. Tapi Silakan, sudah ada yang Bu Dani. bertanya belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Eri. Saya Bu Dani. Saya mau tanya Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya, kalau kita mengecat rambut tuh boleh atau enggak ya Bu? Wudhunya? Mengecat rambutnya yang halal boleh ya. Yang bisa tembus air kalau saat mandi junub, mandi haid boleh. Apa itu? Henna. Pakai hina yang dari Arab. Oh begitu ya Bu ya? Ya boleh. Iya. Asal jangan warna hitam. Selain hitam pokoknya ya Bu. Baik. Ya, biar ibu kayak orang-orang Amerika gitu, orang bule, pirang-pirang lah. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya juga dulu gitu, pernah Bu lagi mondok ngikutin teman, air teh tawar itu kita masukin dengan warna marun, henna. Oh gitu. Henna tuh berganti itu yang dulu. Itu dimasukin sedikit, air tehnya sedikit, bukan banyak, ke yang warna marun. Airnya jadi pirang. Oh gitu. Ya, rambut kita. Rambutnya pirang. Baru tahu. Beneran. Itu lagi mondok, teman-teman suka iseng. Ya, malah kan katanya zaman Rasulullah SAW, istrinya sering membuat kecantikan seperti itu, tapi hanya untuk suaminya kan. Habis itu malah dicadar kan, kalau di Arab. Iya baik. Bu. Udah ada Terima kasih pertanyaan banyak, Bunda di Eri. chat ya. Jawabannya. Bu Dani, apakah sudah cukup? Sudah jawabannya? cukup. Alhamdulillah. Terima sudah kasih cukup. Bu Dani. Yang penting yang halal ya Bu, ya, yang baik, bisa, Bu. yang tidak ada zat plastiknya ya. Baik Bu. Karena kalau plastik itu menghalangi datangnya air ke kulit kepala, di kepala kita. Baik Bunda Eri, terima kasih banyak. Ya. Baik Bunda, ini ada satu dari Ibu Rahmi di chat Zoom. Izin Silakan. Bunda Eri, berapa kali kita membasuh masing-masing anggota tubuh? Karena ada yang bilang 1 kali basuh boleh. Bu Yanti telepon. Itu aja Ini pertanyaan. sebetulnya jawabannya tuh ada di sini yang akan kita season berikutnya. Tapi boleh kita jawab ya, untuk memantapkan. Takutnya malah nanti pas ada lagi kajian serial fikih beliau tidak ada ya kan? Kita jawab hari ini. Basuhan untuk wudu rukunnya 1, yang kedua dan ketiga sunnah. Untuk kesempurnaan basuhnya 3 seperti basuhan Rasulullah SAW. Kalau yang tadi Ibu ada yang bertanya, saya dalam keadaan darurat hanya punya air 1 botol aqua, ambillah yang rukunnya 1 basuhan. Karena darurat kan? Atau yang kentut terus, atau yang sakit, gitu karena berkali-kali wudunya, boleh 1 basuhan. Tapi kalau ingin sempurna, 3, semuanya 3, tidak kurang, tidak lebih. Ya, hanya 3 basuhan itu. Kalau kata Ibu, kalau bangun tidur kan, takutnya ada iler, ada apa. Kan saya bilang tadi, basuh dulu mukanya, baru wudu. Kalau itu ya, gitu. Mana Ibu? Ya, Bu Rahmi itu jawabannya ya. Jadi yang wajib adalah 1 kali. Ada ibunya. Boleh buka suara kok, boleh silakan. Silahkan, boleh buka ini boleh buka videonya Bu Rahmi. Bu Rahmi Eristiana. Oh, Ini saya bacakan hadisnya Ibu untuk memantapkan hati. Hadisnya saya bacakan dari Amru bin Shu'aib. Dengerin ya. Dari ayahnya, dari kakeknya berkata, seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ada seorang badui datang kepada Nabi untuk bertanya perihal basuhan wudu. Ya. Lalu Rasulullah memperlihatkan kepadanya cara berwudu yang sempurna. Semuanya 3 kali. Mulai dari basuh 3 kali, wajah 3 kali, tangan
3 kali basuh kepala, 3 kali kaki kanan, kaki kiri. Lalu Rasul bilang, beginilah cara berwudu. Barang siapa menambah lebih dari ini, menambah lebih, Bu, berarti kan menambah lebih dari 3. Dia berbuat kejelekan dan berlebihan, serta berbuat zalim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, itu. Jadi itu kalau yang mau sempurna ya. Namun para ulama sepakat, jika itu tetap dilakukan, basuhan tersebut dilakukan lebih 3 kali, wudunya tetap sah. Ya, ibu basuh tiba-tiba lupa ini 3 apa 2 ya, ibu basuh 4 kali, nggak apa-apa, tetap sah. Para ulama mengambil keputusan seperti itu. Anggap aja 3. Kadang-kadang ada yang ini, Bu, yang basuhan pertama itu belum sempurna, kedua baru setengah, ketiga baru sempurna. Jangan-jangan yang 3 itu dianggap 1 loh. Paham nggak? Makanya wudhu itu bukan dari banyaknya air, tapi dari meratanya air ke kulit. Ratain dulu satu basuhan. Misalkan ibu basuh ya. Tuh, lihat isyarat saya, Bu. Memang saya dari sini kalau wudhu. Ini air, saya kucurkan dari sini. Saya ratakan ke sini. Saya ratakan ke sini. Saya ratakan ke sini. Akhirnya rata. Basuhan yang pertama sudah rata, berarti rukunnya sudah cukup. Lalu saya basuh kedua, lalu saya basuh ketiga. Itu adalah untuk kesempurnaan wudhu, seperti wudhunya Rasulullah yang tadi. Lihatlah caraku berwudhu, dibasuh semua 3 kali. Dan ini saat kita membahas ini, Bu, ada doa-doa penting di saat berwudhu, dimanapun itu berwudhunya, ada doanya. Ketika membasuh, ibu tadi ingin jadi guron muhajalin, wajah yang berseri-seri tadi. Itu ada doanya di sini. Di basuhan kedua. Basuhan pertama kan nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a bukan di sini. Di sini. Di hati tempatnya. Niat itu tempatnya di ke hati ya. Kalau yang ini redaksi doang. Yang nawaitul wudu'a itu redaksi. Prolognya ya. Niatnya di hati. Nah itu niatnya gimana? Yang kedua ya, basuhan kedua. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, intinya gini aja. Ini nanti lanjutnya mohon diingatkan di sini, Bu Tisha, kita bahas ulang doa-doa penting saat berwudu. Baik, Bunda. Ya Allah, putih bersihkanlah wajahku. Jadi saat Engkau memutihkan dan menghitam legamkan wajah manusia, maka kita akan mendapat guron muhajalin. Ada doanya, gitu ya. Apa bahasa Arabnya? Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putih bersihkan wajahku. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari Engkau memutihkan wajah orang-orang dan menghitam legamkan wajah orang-orang. Emang ada ya? Ada, di Al-Quran ada. Ada orang-orang yang hitam wajahnya. Ada yang totol-totol kayak pulkadot. Beneran. Ada yang putih bersih. Itu yang guron muhajalin. Doanya itu ya, tapi memang mau niatnya dibahas di sini. Jadi di basuhan kedua, basuhan pertama itu niat, basuhan kedua baru. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Gitu. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Bu, saya mau tanya dong satu aja. Ya. Itu dari surah Ali Imran ya, Bu? Bu, doa yang barusan bisa dilihat. Iya. Surah Ali Imran ayat 106. Ali Imran ayat 106. Ya, pada hari itu wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang wajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Adapun wajah yang apa? Yang berseri-seri, itu yang tadi akan disuruh masuk ke surga mana yang engkau mau. Itu ada, lihat aja 106, 107 ya. Iya. Ya. Baik, Bunda. Bunda satu lagi boleh? Bu Tisha, maaf, boleh saya, Bu Iya, Tisha, boleh silakan Bu Dani, silakan. Iya. Bunda Eri, maaf sekali melanjutkan pertanyaan tadi saya, Bu, pewarnaan rambut.
pertanyaan kenapa tidak boleh hitam, Bu? Mohon penjelasannya. Karena sama, jangan menyamai dengan ciptaan Allah. Oh, itu tujuannya. Baik, Bu. Jadi nggak penasaran lagi. Baik, Bunda Eri. Terima kasih. Karena hitam udah ciptaan Allah. Hitam. Ya. Maka kenapa orang yang sudah beruban jangan dicat gitu. Tapi Bunda kan enggak semua orang warna rambutnya hitam, ada yang pink, ada Blonde, ada yang itu ya, ada pirang, ada yang coklat. Pada dasarnya hitam. Oh, baik. Kalau yang pirang-pirang berarti jangan menyamai yang bawaannya dia. Oh, jadi dibalik ya. Pada prinsipnya tidak menyamai penciptaan Allah ya, Bunda ya. Betul. Baik, terima kasih Bunda. Sudah ya. Masih ada yang barusan bertanya Ibu Tisha dari saya mengambil doa tadi itu dari 106 107 ya. Iya. Lihatlah. Yang 107 wa amalladzina byatat wujuhahum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih bersih, mereka berada dalam rahmat Allah surga, mereka kekal di dalamnya. Tapi kita harus berdoa, harus memohon. Memohonnya di basuhan kedua dalam berwudu. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putih bersihkan wajahku di saat Engkau memutih bersihkan atau menghitam legamkan wajah orang-orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Ada satu lagi boleh Bunda? Boleh saja. Selama belum zuhur boleh ya? Oh iya. Sedikit lagi Ibu Tini, silakan terakhir ini ya. Ya, makasih banget Bu Tisha. Jazakallahu khairan. Ya Bunda Eri, Assalamualaikum. Sedikit aja tanya yang tadi mengenai dia kentut mulu karena memang usianya udah 67 tahun dan kalau setiap wudu kentut kan tadi udah dibahas di Maidah itu, tapi sholatnya dia sudah sholat 1 rakaat. Nah, apa sholatnya dilanjutkan? Apa ulang lagi? Nanti kalau dia pikun, Bu. Sepertinya karena umurnya sudah uzur, Bunda, jadi mungkin sering kentut-kentut, termasuk waktu sholat gitu. Gimana Bunda? Apakah harus apakah boleh dilanjutkan atau harus diulang lagi gitu? Iya, betul. Tetap diulang, Ibu. Oh, gitu ya Bunda. Iya, pakai yang rukun-rukun saja wudunya. Tapi sholatnya yang langsung ke muka, langsung ke tangan, langsung ke kepala, jangan ambil sunah-sunah ya. Kalau kentut terus. Ya. Nggak, kalau sholatnya udah 3 rakaat, ulang 1 rakaat lagi. Udah mendekati 4 rakaat, ulang 1 rakaat lagi gitu ya Bunda? Enggak bisa. Tetap harus sempurna. Oh ya, itu harus diterapi juga Bu. Mohon maaf. Di dalam sholat, jangankan ibu-ibu yang 67 tahun, yang seusia saya aja, kadang-kadang tuh rasa-rasa kentut padahal tidak kentut. Hati-hati. Siapa itu yang datang? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang sering datang mewaswaskan dada manusia. Setan. Kadang-kadang ada yang rasa kentut dari depan, benar apa enggak? Iya, dari lubang depan. Itu abaikan. Diabaikan sekali, sembuh selamanya. Ditahan aja, suruh ditahan, Ibu Tini. Kadang-kadang setan mengganggu rasa-rasa kentut. Was-was. Nanti kalau dibiasain, nanti kebiasaan. Betul. Ibu. Jadi kita juga jangan kayak gini. Ih, rasanya kentut ya, wudu lagi ah. Wudu lagi ah, jangan. Itu was-was. Ya. Jauhi supaya apa? Supaya setan tidak mentertawakan kita. Aduh, kena nih orang. Akhirnya dia was-was. Jangan. Jadi wudu bukan karena was-was, karena ibu mau mengulang wudu seperti tadi. Ibu apa tuh tadi? Habis sholat langsung batal. Saat berdoa ingin berwudu, itu mah boleh, bukan karena was-was. Iya nih. Hati-hati ya. Banyak yang mewaswaskan datang kepada kita rasa-rasa kentut dalam sholat, padahal nggak kentut. Pernah aja yang nanya ke saya, kentut dari depan, perasaan saya keluar angin. Perasaan saya bilang, hati-hati. Jangan diikutin, itu setan seneng banget. Makanya kalau sholat, baca doanya. Agar setan nggak hadir. Ibu mau doanya? Buka ya, Al-Mu'minun 97-98. Robbi, a'udzubika min hamazatis syayatin, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari kehadiran setan, hamazat, yang mengganggu sholat, ya.
Al-Mu'minun 9798 dicari ya. Iya, Sebelum sholat insya Allah. supaya jangan kentut juga di dalam sholat. Repot lagi wudunya. Iya, betul. Jangan diganggu oleh setan. Qur Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ada yang menemukan nggak ayatnya? Ada Bunda, nanti dikirim ya ke grup ya. Ya, katakanlah wa Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari hamazat. Apa itu hamazat? Kalau kata anak muda sekarang tuh ibarat kita diketek-ketek gitu, digelitikin. Ya, bisikan. Ada godaan, ada bisikan, Bu. Beda loh. Kalau godaan tuh besar, godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalau ini kan hamajatis syayatin. Bisikan. Udah sholat, tapi masih masuk setan. Padahal tadi udah isti'adzah di awal. Udah a'udzubillah. Tapi kok kita rasa 2, rasa 3, rasa 4, sholatnya siapa itu? Hamazat namanya. Jadi di dalam sholat ada yang mengganggu. Namanya apa? Hamazat. Bisikan setan. Mohon kepada Allah agar hamazat tidak datang saat sholat. Bisikan. Dibisik-bisikin kita gitu. Kamu kentut tuh. Padahal nggak kentut. Gitu. Ngantuk sama itu dari hamazat. Lagi sholat ngantuk berat. Banyak ya hamazat. Bisikan setan. Hamazat. Tidak hanya dalam sholat datangnya. Dalam apapun. Contohnya mau bersedekah. Kajian MT Khairun Nisa dipersilahkan infak sukarela ke Ibu Meda. Niatnya mau 300, pas udah gitu 50 aja cukup, ramean kok orangnya. Nah, itu ada hamazat. Dibisik-bisikin. Niatnya mau ngasih uang besar jadi sedikit. Sodako juga banyak hamazatnya. Mau ngasih infak ke masjid 1 juta, pas lama-lama 200 aja cukup kali. Masih ada keperluan lain-lain. Hati-hati. Hamazat sering masuk ke seluruh niat baik kita. Ya. Nih, saya mau niatnya mau ikut nih kajian hari Senin. Ternyata saya ketiduran. Aduh, ternyata kena hamazat. Berbahagialah 46 bersama saya ini. Kita bisa menghalau hamazat. Bisa menghalau ngantuk. Meskipun cucian menumpuk, pekerjaan di rumah belum dilaksanakan, Ibu Tisa, nggak apa-apa. Belum masak, Bunda. Ya, belum masak tuh kan. Iya. Bagaimana? Seluruhnya sudah cukup hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 12 lewat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Bunda Eri, Masya Allah ya, ilmunya ini banyak sekali nih. Yang sehari-hari kita lakukan ya minimal sehari 5 kali dari subuh sampai isya. Mungkin masih ada yang kurang sempurna, insya Allah dengan yang disampaikan Bunda Eri hari ini kita bisa lebih baik lagi wudunya. Amin. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, ramai ya. Ada Bunda Basri, ada dari Tritikyu tuh Ibu Tisha. Alhamdulillah. Ya, ada dari Katimu. Bunda Basri. Foto dulu, mumpung masih ada Bu Eri. Ibu Ria nih baru kelihatan Ibu Ria. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bunda Eri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Foto-foto Bunda Eri, Mbak Tisha, Mbak Santi. Nggak bisa buka kamera tapi tetap ikut dari tadi. Assalamualaikum. Terima kasih.